Berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara pembuatan pola dasar rok di bagian belakang. Nah, yang pertama kita ada titik A ke B. Jadi dari titik A ke B ini merupakan ketentuan dari pola dasar dari rumusnya yaitu 1 cm. Yaitu merupakan kedalaman dari cekungan untuk pola yang bagian belakang. Kemudian ada titik A ke C. Titik A ke C ini merupakan tinggi panggul. Jadi panjang dari titik A ke C itu merupakan panjang dari tinggi panggul yang sudah kita dapat dari proses pengukuran sebelumnya. Kemudian ada titik A ke D. Titik A ke D ini merupakan panjang dari panjang rok yang dikehendaki. Jadi panjang rok dari desain yang kita inginkan itu kita letakkan sepanjang dari titik A ke D. Kemudian ada titik A ke A aksen. Itu cara mengukurnya yaitu 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 ditambah 3 cm. Nah, di sini bukan ditambah 1 tapi dikurangi 1. Seperti yang aku bilang tadi, dalam setiap pembuatan pola dasar ya, baik itu baju maupun rok itu akan lebih besar yang bagian depan dibandingkan dengan yang pola bagian belakang. Nah, makanya dari sini untuk pembuatan pola dasar rok bagian belakang kita akan kurangi 1 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi dari titik A ke A aksen itu merupakan lingkar pinggang dibagi 4, kemudian kita akan kurangi 1 cm, kemudian kita akan tambah 3 cm sebagai kelonggaran dari kupnat. Lagi ya, aku ingatkan fungsi kupnat yaitu untuk membentuk volume untuk di daerah panggul, untuk memberi volume di daerah panggul. Makanya kita perlu untuk membuat kupnat. Kemudian kita ada dari titik C ke C aksen, yaitu 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 cm. Jadi dari titik C ke C aksen itu rumusnya lingkar panggul kita bagi 4, kemudian hasilnya kita kurangi 1 cm. Kemudian ada titik D ke D aksen. Itu sama dengan 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 cm ditambah 3 cm. Di sini 3 cm bukan sebagai kupnat tapi sebagai kelonggaran untuk rok bagian bawah. Jadi itu tadi. Kemudian dari titik B ke E, ini merupakan jarak dari posisi kupnat bagian belakang. Cara mengukurnya yaitu lingkar pinggang dibagi 10, kemudian dikurangi 1. Untuk yang bagian depan tadi kan ditambah 1 cm. Jadi untuk pola belakang ini, untuk jarak dari kupnat dari titik tengah sama dengan 1/10 lingkar pinggang dikurangi 1 cm. Kemudian lebar kupnatnya itu dari titik E itu tarik garis ke kiri sebesar 3 cm. Kemudian 3 cm itu tadi kita akan bagi menjadi 2, kemudian kita akan gambar garis ke bawah lurus sebagai garis kupnat sepanjang 12 cm. 12 cm itu merupakan panjang kupnat yang memang sering dipakai ya. Jadi normalnya kupnat itu untuk rok itu 12 cm seperti itu. Mudah kan? Untuk letak kupnat itu ada 2 cara yang bisa kita pakai yang biasa digunakan oleh seorang menjahit. Cara yang pertama yaitu kupnat itu bisa digambar secara tegak lurus ke bawah dari titik tengah-tengah antara jarak kupnat itu tegak lurus di garis ke bawah. Namun ada juga beberapa penjahit yang menggunakan teknik pergeseran letak ujung kupnat. Jadi ujung kupnat itu digeser ke arah samping sebanyak 0,5 cm untuk pola bagian depan dan 0,7 cm untuk pola di bagian belakang. Ini hanya untuk memperindah atau mempermanis bentuk dari kupnat itu aja. Karena rok itu kan tidak lurus ke bawah, tapi dia kan bentuknya seperti ini ya, agak miring. Jadi rok kan mekar ke bawah gitu, bentuknya seperti huruf A. Nah, pergeseran ujung kupnat ini hanya untuk menyeimbangkan bentuk agar kupnat itu tidak lurus begini, jadi dia agak sedikit miring, kayak membentuk huruf A, agar bisa seimbang dengan bentuk sisi dari rok tersebut. Jadi biasanya sistem pergeseran ujung kupnat ini cocok sekali digunakan untuk model-model rok yang siluet sampingnya itu sangat terlihat seperti rok suai, rok A-line, dan juga rok lipit hadap, rok asimetris juga masih bisa. Yang selagi rok itu siluet sampingnya itu sangat terlihat jelas bentuk A. Sistem pergeseran ini sangat bagus sekali digunakan untuk model rok-rok yang seperti itu. Jadi begitu ya.